Shalom, selamat bertemu lagi. Dalam video kali ini saya akan membahas surat kabar yang saya baca, koran yang saya baca mengenai alkohol itu adalah kebutuhan primer. Maka saya akan memberikan tanggapan mengenai surat kabar itu, mengenai koran tanggal 16 September 2021. Ya, saya tidak akan menyebutkan siapa yang menyampaikan statement itu, tetapi saya akan membahas, menunjukkan bahwa alkohol itu bukan masuk dalam kebutuhan primer, tetapi dia mungkin dalam tanda kutip mungkin bisa masuk di dalam kebutuhan sekunder. Dan apa tanggapan juga sebagai orang percaya apa yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa memang segala sesuatu itu baik, tapi segala sesuatu itu juga bisa tidak baik kalau tidak digunakan dengan sebaiknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagian itu. Jadi kemarin saya baca di koran per tanggal 16 September 2021 bahwa alkohol itu masuk dalam kebutuhan primer. Nah, maka dalam video kali ini saya akan memberikan tanggapan mengenai koran itu. Sebenarnya kebutuhan manusia itu bisa digolongkan itu ada 3 intensitas atau kepentingan, yakni ada 3, yaitu pertama kebutuhan primer, dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Nah, kebutuhan primer itu seperti kebutuhan pakaian yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak, ya, yang berkaitan dengan kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kemudian kebutuhan primer itu terdiri dari sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan kemudian papan atau tempat tinggal. Tanpa pangan manusia akan meninggal. Begitu pula tanpa sandang dan papan. Manusia akan tersiksa hidupnya, rentan terserang penyakit kalau tidak makan, tidak minum, tidak ada pakaian, kemudian tidak ada tempat tinggal. Nah, kemudian kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan lapangan pekerjaan atau menambah kebahagiaan hidup, kebutuhan yang berupa penunjang kehidupan. Kemudian kebutuhan ini tidak harus atau kebutuhan ini bisa ditunda. Misalnya bisa ditunda karena yang lebih utama adalah kebutuhan primer. Nah, ketika kebutuhan primer terpenuhi, maka kebutuhan sekunder itu bisa ditunda. Kenapa bisa ditunda? Karena yang penting hari ini kita ada makan. Jangan sampai kita beli mobil kemudian tidak bisa makan, begitu contohnya. Jadi contoh kebutuhan sekunder yakni pendidikan, kemudian akses kesehatan, dan kemudian hiburan itu bisa diatur. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, dalam hal ini kebutuhan tersier yang berkaitan dengan usaha menciptakan, meningkatkan harga diri, ya, mengenai gengsi. Kemudian misalnya begini, melihat foto salah satu sudut rumah mewah milik Justin Bieber misalnya di Instagram, kemudian kita juga ingin punya seperti itu. Kita juga ingin supaya seperti itu. Ada keinginan yang harus dipenuhi. Contohnya liburan, kemudian perhiasan, kemudian barang bermerek, mobil, mungkin Lamborghini Aventador atau mungkin yang lain. Jadi ada keinginan yang muncul, kemudian kita ingin untuk memenuhi itu. Nah, ketika saya baca di surat kabar bahwa ini menjadi kebutuhan primer, menjadi pertanyaan saya, kalau misalnya
alkohol itu menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi, berarti semua orang harus memenuhi, karena itu alkohol juga termasuk dalam kebutuhan mendasar. Jadi kita juga mau tidak mau harus memenuhi itu. Itu berarti berbicara kebutuhan manusia sepenuhnya. Misalnya saya kalau alkohol masuk di dalam kebutuhan primer, berarti saya bisa minum dong. Berarti saya punya hak untuk beli minuman keras. Berarti saya punya hak untuk mabuk dan sebagainya. Kalau itu masuk di dalam kebutuhan primer, kebutuhan yang paling dasar. Jadi kalau bagi saya alkohol tidak termasuk di dalam kebutuhan primer, mungkin kebutuhan sekunder mungkin. Ya, memang alkohol tidak termasuk di dalam kebutuhan primer. Kenapa alasan saya? Karena kalau saya bilang masuk di dalam kebutuhan primer, berarti itu yang harus. Berarti setiap orang harus minum barang itu, misalnya kayak makan nasi, makan sagu, makan petatas dan sebagainya. Nah, dalam hal ini memang alkohol dalam taraf tertentu diperbolehkan oleh dokter, mungkin karena kesehatan atau tubuh kita juga memerlukan alkohol. Tetapi kalau kita baca di website di internet, misalnya Halo Dokter dan sebagainya, kalau kita baca di situ menjelaskan bahwa mengkonsumsi alkohol yang terlalu berlebihan itu bisa merusak diri kita, merusak baik kanker, kemudian hepatitis, kemudian hati membengkak, rusak lambung, kemudian dan sebagainya. Nah, saya akan menjawab bagian ini dengan kebutuhan-kebutuhan ini dengan statement bahwa alkohol itu masuk di dalam kebutuhan primer. Jadi saya sebagai orang percaya, saya sebenarnya anggur itu baik, ya, diciptakan oleh Tuhan bahwa itu baik, karena Alkitab juga menjelaskan, misalnya di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 menjelaskan begini, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Kemudian Mazmur 104 ayatnya yang ke-14 sampai 15 berbunyi begini, engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kemudian Amsal 20 bilang begini, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang menghuyung-huyung karenanya. Jadi kalau di sini sebagai orang Kristen, tanggapan Alkitab mengenai bagian ini adalah kita meminum itu bukan sampai dengan mabuk, tidur di jalan, kemudian tidak pakai baju sampai telanjang. Ada orang mabuk sampai telanjang, kemudian membuat keributan dan yang lain. Tapi kalau kita menikmatinya dengan ucapan syukur dalam hal ini, tanda petik dalam hal ini, peringatan dalam hal ini bahwa ada ungkapan syukur ketika kita bukan minum cap tikus dan yang lain itu, tapi misalnya kita buah anggur dan sebagainya, misalnya anggur yang diperas, kemudian kita nikmatinya dengan ucapan syukur, misalnya anggur perjamuan dan yang lain, kita menikmatinya dengan ucapan syukur, itu mungkin bisa menjadi berkat, ya. Kemudian begini, apakah itu baik untuk kesehatan? Ya, Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan, ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Ya, segala sesuatu itu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Ya, jadi Allah tidak pernah melarang kita untuk menikmati
segala tumbuh-tumbuhan yang sudah diciptakan oleh Dia, untuk menikmati semua ciptaan ini. Bahkan kita diberi tanggung jawab untuk mengelola semuanya. Ya, berkaitan dengan hal ini saya akan membaca salah satu statement dari John Piper. John Piper berkata begini, bahwa kita memperoleh kasih karunia dari Allah, dan itu adalah pilihan dan bukan hukuman. Dalam arti Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak, ya. Untuk kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak, ya. Dalam arti Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Ya, kita memang tidak perlu menghakimi orang. Kita memang tidak perlu menghakimi orang yang suka minum alkohol dengan cara yang angkuh. Tetapi kita harus tetap mengingatkan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh budaya kecanduan, penyalahgunaan alkohol ini, seperti bencana kecelakaan, kemudian mengemudi dalam kondisi mabuk, hidup anak-anak remaja rusak, kemudian akibat minuman keras juga pelecehan seksual dan kekerasan, pembunuhan, dan yang lain. Jadi segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu bisa membangun. Jadi alkohol bagi saya itu bukan kebutuhan primer. Kenapa bukan kebutuhan primer? Karena saya bisa memilih untuk tidak minum alkohol. Kenapa? Karena kalau itu menjadi kebutuhan primer, berarti saya harus makan, saya harus minum barang itu. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi mungkin itu tanggapan saya mengenai hal ini, tetapi Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, kalau itu menyangkut dengan kesehatan, kemudian ada anjuran dokter, boleh. Tapi kalau tidak ada anjuran dokter, kemudian minum sampai dengan telanjang, kemudian tidur di jalan, lebih bagus tidak boleh. Daripada kalau kita minum sampai dengan yang parah, kemudian mabuk-mabukan, minum, kemudian tidur di jalan dan sebagainya, merusak rumah tangga dan sebagainya, itu akan menjadi dosa. Ya, sebab Alkitab sendiri juga dengan tegas di dalam surat Paulus menuliskan di dalam surat Galatia bahwa pesta pora, hawa nafsu, dan yang lain semuanya itu terhadap semua orang yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Jadi nikmati setiap berkat Tuhan itu dengan ucapan syukur, tapi bukan menggunakannya untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Mungkin ini bisa memberkati teman-teman. Kiranya Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera memberkati teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman yang nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.